Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Haleluya, shalom, salam selamat sore Bapak Ibu. Shalom, saya percaya sore hari ini kita makan satu temukan luar biasa. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dari tempat ini. Saya percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kita, amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya kita baca satu kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur sore hari ini Bapa. Kami tahu dan kami yakin Engkau ada di tempat ini. Karena itu ya Bapa, terimalah pujian kami, terimalah hormat dan syukur kami yang kami persembahkan hanya kepada Engkau Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Thanks Lord. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan pujilah, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Oh, si Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia. Oh, tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan, oh, di Kalvari. Terima kasih. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, kesembuhanku. Salibmu, salibmu Tuhan, kemenanganku. Mari tinggikan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah
Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu di atas segala-galanya. Amin. Yes. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan Dia. Haleluya. Oh, ditinggikan Amin. Di atas puji. Oh, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Terpujilah Kau Tuhan, Dia yang perkasa, yang mulia. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi namanya, Yesus Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Dia. Oh, Satan katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan Dialah, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Mari serukan sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya sebab Tuhan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Oh, nama Yesus, Yesus Allah berkat. Mari bertemu sama-sama lagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan satu suara kita katakan, besarlah Tuhan dan layani. Hanya nama yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, oh di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya sebab Tuhan, oh menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya. Oh Yesus Allah berkat. Saudara saja katakan terpujilah, terpujilah. Mari teman sama lagi Dia. Dia telah menunjukkan kasih-Nya sebab nama Tuhan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Oh, nama Yesus Allah berkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama Yesus berkasa. Nama Yesus, Yesus Allah perkasa. Mari berikan tepuk tangannya, mari bagi Dia. Ya sungguh luar biasa, ajarlah segala perbuatannya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya, Dia
di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, yes, kuasanya dahsyat menghancurkan. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan, yes. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala dan perbuatannya. Haleluya, yang sungguh ajaib di antara suku. Haleluya, sama-sama katakan saudara. Sebab Tuhan, mari katakan sama-sama, dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, yes, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab nama Tuhan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hanya dalam kuasanya, kuasa yang membangkitkan, kuasanya memulihkan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama saudara. Kau yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau yang termulia. Mari sama-sama kita nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan angkat suaramu, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hanya kuasanya menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya. Yes, terpujilah namamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita, ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist, putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan.
Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar. Karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan, tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan, saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis, tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita, warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita,
Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami menikmati kasih dan keindahan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Sungguh indah Engkau Tuhan, kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami yang datang penuh dengan beban berat, Tuhan angkat beban kami. Tuhan berikan kekuatan bagi kami semuanya. Kami menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami pada malam hari ini. Dan malam hari ini, sore malam hari ini Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kami siapkan hati kami semua sebagai tanah hati yang subur untuk menerima setiap benih firman-Mu. Sehingga benih firman itu tertanam kuat, berakar kuat dalam kehidupan kami. Dan kemudian tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Senang bisa ada di tempat ini kembali. Bapak Ibu, siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan kita pada sore hari ini? Semuanya diberkati, amin. Yang datang dengan keluarga boleh tahu, datang dengan keluarga, suami istri, angkat tangannya bisa. Haleluya. Yang kemudian datang dengan pacarnya ada, angkat tangan. Itu yang pemain trompet kita itu, dengan pacarnya datang. Kemudian siapa lagi? Ada yang datang dengan komunitasnya di sini? Sama teman-temannya, ada yang datang? Ada yang single? Boleh angkat tangan? Yang datang sendiri? Oh banyak, angkat tangan, jangan malu-malu ya. Angkat tangan semuanya, boleh saling lihat, saling lirik satu sama lain. Oh yang itu masih single, yang duduk di sana masih single, boleh juga. Nanti setelah pulang ibadah kenalan, amin. Bapak Ibu semua kita di sini, termasuk saya menikmati hadirat Tuhan. Puji-pujian penyembahannya luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan melawat hati kita pada sore hari ini. Bahkan di dalam Kristus kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berikan jaminan, Tuhan pimpin kita. Hidup kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut karena pemeliharaannya, penjagaannya bagi kita semua. Bahkan nanti pada saat tugas kita selesai di bumi, maka kita tutup mata, kita buka mata di mana? Di surga mulia. Ada jaminan oleh Tuhan bahwa di dalam Kristus Yesus ada jaminan pasti kehidupan pemeliharaan olehnya bagi kita semuanya. Amin. Siapa yang percaya? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik. Ya. Lalu kalau kita semua di sini bisa menikmati hadirat Tuhan, mendapatkan jaminan, kepastian, kehidupan kekal di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita?
Apakah kita masih punya saudara yang belum mengenal Tuhan? Apakah ada sahabat-sahabat baik kita yang belum mengenal Tuhan? Apakah di dalam komunitas yang Tuhan tempatkan kita berada, di dalam pekerjaan kita, di tempat kos kita, teman-teman sepermainan kita, teman lari kita mungkin, teman goes kita, apakah ada teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan? Apakah kemudian kita menjadi tidak peduli dengan mereka? Atau kita cuma mau menikmati saja bagaimana kita menerima keselamatan sendiri yang daripada Tuhan? Atau kita memang mau peduli terhadap sahabat-sahabat kita? Kita mau peduli terhadap komunitas yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Siapapun kita yang berada hari ini Bapak Ibu, ada yang menjadi pendeta, ada yang kerja sebagai ASN, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada mahasiswa, ada karyawan swasta. Siapapun kita, ada profesional. Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita di situ. Tuhan mau kita jadi agennya Tuhan. Kita menjangkau komunitas, tempat kerja, rekan-rekan kerja, teman-teman kita, untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia ini, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa menyampaikan kabar baik sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu. Sebab di dalam Roma 10 ayat 13 ayat 15, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu akan diselamatkan. Saya dengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia khotbah. Dia cerita begini, waktu kecil papanya itu jahat sekali sama mamanya, jahat sekali sama keluarganya. Papanya itu bisa bawa perempuan lain ke dalam rumah, tidur di kamar mereka, mamanya disuruh tidur di luar. Dan keluarga itu berantakan luar biasa. Dan kemudian anak ini dalam hatinya benci sama papanya luar biasa. Kemudian dia suatu saat dia berpikir, aku akan balas perbuatan papaku. Tapi kemudian karena mamahnya ini gak tahu bagaimana caranya harus berseru, dia gak tahu kepada siapa Tuhan dia harus berseru. Mamanya naik ke atas genteng, ke atas rumah, teriak di atas. Dia cuma teriak begini, kepada Tuhan yang bisa dengar doaku. Dia bilang begini, tolong aku Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam perjalanannya akhirnya keluarga ini diselamatkan melalui seorang hamba Tuhan. Anaknya dilayani, keluarga mereka akhirnya diselamatkan. Dan anak ini jadi penginjil, ada di Irian Jaya di sana, ada di Papua sana. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, Bapak Ibu. Ya, jadi kita di sini, kita ini bukan cuma sekedar menikmati hadirat Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu tugas kita. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan menghendaki bukan cuma kita selamat, tapi Tuhan menghendaki semua orang itu bisa diselamatkan. Dan kabar baik itu harus disampaikan melalui siapa? Melalui kita semua. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu hukum yang terutama yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan, amanat agung yang Tuhan berikan. Hukum yang terutama adalah jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kata sesama ini dipakai adelphos, saudara. Saudara itu siapa? Saudara kandung kita sendiri, keluarga kita, keluarga besar kita. Kemudian sesama itu, kata sesama itu dipakai juga dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama. Itu adalah orang-orang yang harus kita kasihi. Kemudian perintah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kata Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian Tuhan memberikan amanat agung buat kita semua.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Perintah Tuhan apa? Yaitu kamu saling mengasihi kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, betul ya? Manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saya masih ingat waktu itu anak saya COVID. Waktu zaman COVID, anak saya tinggal di Singapura. Kemudian 1,5 tahun 2019 dia masuk. Tadi Pak Michael tanya saya, anaknya di mana Pak? Anak saya sedang kerja di Singapura. Tahun 2019 dia masuk di sana. Kemudian 2020 awal COVID. Kemudian penerbangan berhenti semuanya. Kemudian 2021 pertengahan akhirnya ada penerbangan dari Singapura. Harus lewat Surabaya, baru bisa ke Denpasar, baru saya bisa ketemu dia. 1,5 tahun saya tidak ketemu dia. Dan kemudian kita cuma punya waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk dia ada di sini. Kemudian dia harus kembali lagi ke Singapura. Dan untuk masuk ke Singapura, dia harus dikarantina. Di karantina pertama 3 minggu, kemudian akhirnya di courting lagi boleh 2 minggu. Biayanya mahal. Dan kemudian saya harus bayar mahal buat dia untuk dia bisa kembali ke sana, untuk dia bisa kembali kuliah lagi. Dan dia ditaruh di Singapura di mana? Di hotel yang bagus, Hotel Conrad. 6 juta semalam, Pak Ibu. 2 minggu ditaruh di sana. 1 kamar sendirian. Menikmati. Jadi begitu dia datang dengan sukacita, dia rekam kita video call gitu kan. Pada akhirnya dia bisa sampai dengan selamat, dites semuanya negatif, boleh masuk ke kamar, dia video, dia kasih lihat kamarnya, ranjangnya empuk, dia kasih lihat bathtubnya, kamar mandinya, semua fasilitas bintang 5 yang keren gitu ya. Saya sendiri juga belum pernah menikmatinya gitu kan. Tapi dia bilang dia happy lah. Ya kita happy waktu lihat dia happy gitu kan. Tapi kemudian pada saat dia sendiri dengan semua fasilitas, 3 kali makan, dapat snack, dapat buah, tercukupi semua kebutuhannya, tapi sendiri. 1, 2, 3, 4 hari mukanya senyum. Dia cerita dapat makan apa, dapat minum apa. Hari ke-5 mukanya udah mulai datar. Hari ke-6 udah mulai stres. Hari ke-7 mulai apa? Nangis. 1 minggu berikutnya cuman isinya apa? Nangis, dan nangis. Karena apa? Sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri dengan segala fasilitas yang diberikan buat kita. Manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita ini harus jadi saling berkat bagi orang lain. Dan saya cuma bisa bilang sama anak saya, Tiffany, sabar ya. Jadi pada saat dia stres, yang dia cuma perlu tuh apa? Kita video call, dia cuma lihat saya aja lagi kerja. Saya lagi mondar-mandir di dalam rumah begitu kan, lihat kita lagi makan, dia cuma nonton kita aja itu sudah buat dia itu happy. Artinya dia cuma perlu lihat ada orang lain gitu kan. Jadi manusia itu memang gak bisa hidup sendiri. Dalam keadaan semua fasilitas yang begitu mewah yang dia terima, itu gak bisa buat dia bahagia. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Makanya firman Tuhan katakan hendaklah kamu saling mengasihi ya. Saudara yang tadi saya katakan, siapa yang perlu kita kasihi? Saudara, adelphos. Adelphos itu siapa? Saudara sekandungnya kita, keluarga intinya kita, keluarga besarnya kita, ya kan? Komunitasnya kita, teman seiman, komsel, rekan sekerjanya kita, teman sekolah, teman kuliah, teman kos, ibu-ibu yang arisan, ibu-ibu yang mungkin punya grup line dance gitu kan ya, seperti istri saya yang punya hobi gitu kan. Saya enggak tahu ada hobi, saya sendiri saya ikut running, saya ikut goes gitu. Saya juga, kita ada by the way Bapak Ibu yang suka riding, naik sepeda motor, kita ada rock riders gitu ya, boleh join. Sabtu kemarin mereka riding ke Bedugul, turun ke Jatiluwih, makan, kemudian pulang gitu ya. Kita bisa kumpul, kita bisa ajak teman-teman kita yang riding, kita bisa coffee break, coffee morning gitu ya. Kita join semuanya, kita ajak semuanya. Itu adelphosnya kita. Kemudian sesama manusia itu dikatakan plesion. Plesion itu siapapun, suku bangsa manapun, agama apapun, tinggal bersama kita atau enggak. Tetangganya kita gitu ya. Mereka ini adalah sesama manusia yang layak untuk dikasihi. Sama,
seperti Tuhan Yesus waktu datang ke bumi. Tuhan Yesus bilang ini ayat kita pada bulan ini. Sama seperti anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita anak Tuhan yang ada di tempat ini hari ini, dan siapapun yang dengar hari ini, Efesus 2 ayat 10 katakan demikian. Karena kita ini apa? Buatan Allah, buatan tangan Tuhan sendiri, diciptakan dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, melayani sesama kita yang sudah tadi saya jelaskan siapa sesama kita. Nah, kalau kita perhatikan pada saat Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Kemudian murid-murid beserta orang percaya penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa, ada kasih, ada karunia yang Tuhan berikan. Kemudian mereka mulai pergi, mereka mulai menginjili, mereka mulai memberitakan kabar baik. Dan murid-murid Tuhan semakin hari semakin bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Pertambahan yang begitu besar jumlahnya setiap hari itu membawa satu masalah bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Romawi. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka dianiaya. Kita tahu bagaimana ceritanya Saulus berubah menjadi Paulus. Karena memang dia diperintahkan untuk menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu. Kemudian dianiaya, dirajam sampai mati. Kemudian ditangkepin semuanya supaya apa? Kekristenan tidak berkembang. Tapi yang terjadi adalah semakin kekristenan ditekan, semakin orang percaya itu bertambah jumlahnya. Mereka punya gaya hidup. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya simpulkan sederhana saja. Yang pertama, mereka itu berakar di dalam firman. Mereka suka mendengar firman Tuhan. Mereka kepingin dengar guru-guru yang mengajarkan, para rasul yang mengajarkan, orang-orang percaya yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Mereka cinta firman Tuhan. Kemudian mereka hidup di dalam persekutuan. Sama kalau kita komsel, kita memuji Tuhan, kita bersaksi, kita menceritakan perbuatan baiknya Tuhan, kita sharing, kita bawa makanan, kita bagikan minuman dan sebagainya. Sesama orang percaya itu saling menerima satu dengan yang lainnya tanpa ada halangan apapun dalam kasih Tuhan. Kemudian mereka apa? Berdoa. Setiap hari mereka berdoa, minta Tuhan untuk bisa pakai mereka, membagikan kasih, melakukan perbuatan baik seperti yang kita baca tadi. Kemudian apa? Yang terakhir, peduli terhadap sesamanya. Dan sekalipun mereka melakukan semuanya itu, penganiayaan tetap terjadi. Mulai dari sejak Tuhan Yesus diangkat, kurang lebih tahun 33 sampai 300 Masehi, penganiayaan terhadap orang Kristen itu terus berlanjut. Tahun 60 pada saat kekaisaran Nero, orang Kristen ditangkap, kemudian dilempar ke dalam arena, kemudian dikasih apa? Supaya dimakan hidup-hidup oleh singa, gitu kan ya. Kemudian mereka juga ditangkap, disiksa, ada yang digantung di pinggir jalan, dikasih minyak, dibakar hidup-hidup untuk apa? Untuk jadi penerangan jalan. Itu yang dilakukan oleh kekaisaran pada waktu Kekaisaran Romawi pada waktu itu terhadap orang-orang Kristen. Dan itu berlangsung hampir 300 tahun lamanya. Tapi apakah kekristenan berkurang? Enggak, semakin bertambah gitu kan. Sampai suatu saat terjadilah suatu wabah namanya wabah Antonin. Antonina tulisannya, wabah Antonin. Ini gambar ini melukiskan bagaimana seperti malaikat maut itu yang ngambil nyawa setiap penduduk di kota Roma waktu itu. Semuanya yang kena wabah ini dalam waktu kurang lebih 2 minggu mereka akan mati. Wabah ini seperti apa? Dikatakan demam, muntah, kemudian haus, keluar bintik merah ya, itu bukan bintik tapi bintik merah, hitam, dan diarenya itu warnanya hitam gitu ya. Dan itu dalam waktu 2 minggu, kalau mereka nggak sembuh, mereka mati. Rate kematiannya 25%, cukup tinggi gitu. Jadi hampir setiap hari itu bisa 3.000 orang di Roma itu meninggal. Dan wabah itu mulai menyebar mulai tahun 1958 berlanjut ke tahun 180. Karena kita paham ya zaman itu pada saat mereka menghandle wabah itu nggak seperti kita menghandle kemarin corona itu, COVID-19 itu. Kita bisa melockdown suatu kota supaya penyebarannya bisa berhenti. Tapi zaman itu kita nggak bisa lakukan seperti itu. Dan pada saat mungkin sudah berhenti di sini tapi akan berkembang di tempat lain, berkembang di tempat lain, berkembang di tempat lain. Dan itu muter terus sehingga banyak orang yang mati karena wabah itu. Diperkirakan di Roma sendiri 5 juta orang mati karena wabah Antonin. Di seluruh Eropa sekitar 20 juta orang mati.
Dan orang Roma ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi keluar daripada Roma, menyelamatkan dirinya, pergi sejauh mungkin mereka bisa pergi. Yang selamat, yang sehat, pokoknya ada kesempatan mereka pergi, mereka kabur. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen waktu itu? Mereka nggak kabur. Mereka apa yang dilakukan? Mereka datang ke kota Roma. Ngapain mereka datang ke kota Roma? Mereka masuk ke kampung-kampung, ke tempat-tempat kantong-kantong wabah di mana penyakit itu berada. Mereka merawat orang-orang yang sakit, mereka menguburkan mayat-mayat yang sudah meninggal, kemudian mereka memberi makan, berbagi kasih, menemani mereka di dalam penderitaannya dengan segala keberanian. Itu gaya hidup jemaat mula-mula. Cinta firman, punya persekutuan yang indah sesama orang percaya, berdoa. Mereka mendoakan orang-orang itu. Kalau belum terima Tuhan Yesus, mereka bersaksi. Mereka menceritakan bahwa ada keselamatan, ada harapan setelah kita manusia nggak mati kemudian selesai, tapi kita manusia ini hidup kekal dan ada kekekalan di dalam Tuhan, ada harapan di dalam Yesus. Mereka kemudian bersaksi, menginjili, memberitakan kabar baik terhadap orang-orang yang sakit. Dan orang Kristen pada saat itu punya di dalam catatan sejarah mengatakan demikian, tidak ada yang lebih berharga daripada apa? Membagi kasih di tengah penganiayaan. Penganiayaan tidak membuat orang Kristen berhenti mengasihi. Sehingga pada akhirnya tahun 300 Masehi, pada saat Konstantin the Great menjadi kaisar Romawi, dia adalah kaisar pertama yang menganut agama Kristen. Pada akhirnya Konstantin the Great ngomong begini, kami tidak bisa melupakan sukacita mereka, orang Kristen yang dianiaya itu, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dibakar hidup-hidup, mereka bersukacita. Seperti Stefanus gitu ya, dirajam, dilempar batu, tapi dia tetap mengucap syukur. Tuhan ampuni orang-orang yang karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat kami mereka tetap mengasihi, tangan mereka, perbuatan baik mereka itu merawat kami yang sakit. Saat kami menganiaya, membunuh keluarga mereka, ngejar, menangkap keluarga mereka, mereka tetap memiliki perbuatan kasih yang indah dan kami tidak bisa melupakannya. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Romawi menjadi suatu kekaisaran yang mengatakan bahwa agama resmi kekaisaran adalah agama Kristen. Dan kita tahu kita ada hari ini karena dimulai dari kisah para rasul, para murid yang dipenuhi oleh kuasa dan kasih, kemudian mereka pergi, mereka sekalipun dianiaya, mereka tidak berhenti untuk melakukan perbuatan baik, mereka tidak berhenti untuk melayani, mereka tidak berhenti untuk mengasihi, menjadi contoh sehingga kekristenan berkembang ke seluruh dunia. Ada yang sampai ke Asia, ada yang sampai ke Eropa, ada yang sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia, sampai ke Bali, sampai saya ada di sini, sampai kita semua ada di sini. Itu oleh karena perbuatan baik, karena pelayanan yang orang-orang yang jemaat mula yang lakukan bagi masyarakat di Romawi pada waktu itu. Saya mau cerita sedikit. Kalau kita bicara tentang 300 Masehi yang lalu, kemudian saya mau cerita tentang tahun 2010, kita maju ke abad yang 2010 gitu ya. 5 Agustus 2010, Bapak Ibu kalau mau tahu ada buku judulnya Miracle in the Mine. Mujizat di tengah-tengah tambang. Ada tambang emas namanya San Jose Mine. Itu di Chili Utara, di suatu bagian namanya Copiapo gitu kan. Tambang ini, tambang emas, tambang tembaga, bukan seperti Tembagapura yang bagaimana gunung itu dikerok ke bawah ke dalam terlihat. Enggak, ini adalah dia turun ke dalam. Coba kita lihat next slide. Ya. Ke dalam, ke bawah tanah. 700 meter ke dalam tanah. Itu tambangnya itu. Jadi ada gunung, kemudian mereka harus muter, gali ke bawah, turun. Nah pada tanggal 5 Agustus 2010, terjadi runtuh di tengah-tengah di dalam tambang itu. Dan pada saat runtuh, ada 33 orang di dalamnya, pekerja tambang. Jose Henriquez ini adalah seorang tukang bor. Tukang ngedrill gitu ya, bor. Dia punya sertifikat drilling gitu. Dan mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan mereka ada di, Bapak Ibu bisa lihat ya, mereka di bawah yang di shelter paling bawah itu, yang kemudian runtuhnya itu ada di kedalaman 500 dan 600 meter.
Mereka berusaha untuk membuka jalan, tapi mereka nggak bisa. Karena yang runtuh itu adalah batu yang keras dan mereka nggak bisa buka jalannya. Dan hari itu mereka tahu, mereka tidak punya kemungkinan untuk bisa hidup. 700 meter di bawah tanah. Ada yang tahu kira-kira seberapa dalamnya 700 meter? Kalau kita susah membayangkan berapa dalamnya 700 meter, kita coba membayangkan gedung tertinggi di dunia. Burj Khalifa, tingginya berapa? 838 meter. Kurangi 100 meter, segitu dalamnya ke bawah tanah. Berarti artinya apa? Dalam sekali di bawah. Susah untuk mereka bisa naik. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, teman-temannya mereka, para tambang itu ya, penambang itu bilang begini, Jose, panggilannya itu Don Jose, kamu orang Kristen, kamu berdoa buat kita. Mereka gak punya pengharapan, tapi di tengah-tengah mereka ada orang percaya. Di tengah-tengah komunitas ibu bapak yang ada di sini, kalian adalah orang percaya yang dimana pada saat teman-teman kita membutuhkan, mereka akan bilang, kamu orang Kristen, kamu punya sukacita, kamu punya pengharapan, pray for me, aku butuh bantuanmu. Atau gak ada yang tahu kita Kristen, itu kan pertanyaannya. Atau hidup kita sama seperti orang lain. Kita nggak ada bedanya sama orang lain. Atau teman-teman kita tahu kita orang Kristen. Saya masih ingat sejak saya bertobat tahun 89, saya masih peralihan dari SMP kelas 3 ke SMA kelas 1. Kemudian saya terima Tuhan Yesus. Kemudian sejak hari itu saya nginjili teman-teman saya. Saya kesaksian sama teman-teman saya. Saya bilang ada keselamatan. Zaman masih SMA kelas 1, nakal-nakalnya saya berubah gitu kan. Kemudian mereka panggil saya apa? Pak Pendeta. Sampai hari ini saya dipanggil Pak Pendeta gitu. Padahal saya bukan pendeta gitu kan ya. Tapi mereka panggil saya pendeta. Dan setiap hari kita berteman itu dari TK, SD, SMP, SMA. By the way, saya lahir di Bali, saya lahir di Denpasar. Saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Swastiastu. Sekarang namanya Santo Yosef gitu ya. Itu sekolah Katolik gitu kan. Kemudian saya juga punya teman-teman yang beragama Kristen, beragama Katolik. Tapi perbuatan mereka sama aja gitu. Sama kayak saya, nakal, nyontek, bolos dan sebagainya. Gak pernah saya bisa melihat ada orang yang berbeda gitu kan ya. Yang bisa jadi contoh bahwa memang ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Gitu. Tapi waktu saya percaya Tuhan, saya sharing tentang firman Tuhan. Saya belajar untuk melakukan perbuatan baik. Sama seperti Jose ini, kita kembali ke cerita ini. Teman-temannya tahu bilang begini, kamu orang Kristen, kamu berdoa. Dan Jose bilang begini, oke, kita berdoa. Tapi aku punya Tuhan yang hidup, kita berdoa dengan caraku. Gitu ya. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Di antara 32 temannya tidak semuanya orang percaya. Tidak semuanya orang yang setia beribadah pada Tuhan. Karena kita tahu Amerika Selatan, Amerika Latin itu memang rata-rata Kristen dan Katolik. Tapi mereka banyak juga yang gak sungguh-sungguh. Dan Jose bercerita, teman-temannya minta, tolong kami gak tahu kehidupan kami seperti apa. Oke, kita akan berdoa. Jose bersaksi, setiap hari, siang hari mereka berdoa, malam hari mereka berdoa. Makanan mereka itu cuma cukup untuk 3 hari. Dikumpulin semuanya makanannya, minumannya ada yang bawa susu, makan siang mereka untuk hari itu, semuanya dikumpulin dan ternyata makanan itu cukup cuma untuk 3 hari. Dan 3 hari tidak mungkin dari atas itu bisa langsung buat lubang ke bawah untuk menyelamatkan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka kemudian berkumpul bersama-sama, kumpulin makanan, akhirnya mereka sepakat setiap hari makan cuma seujung kuku. Makanan yang ada entah itu roti, entah itu daging, entah apapun juga. Setiap hari 1 orang cuma makan seujung kuku. Itu bisa bertahan selama 16 hari kemudian. Jadi mereka udah jatah gitu kan. Dan selama mereka menunggu, mereka makan seperti itu. Jose memberitakan firman Tuhan, Jose melayani mereka. Mr. Hernandez ini melayani mereka. Pada saat mereka mulai lemah, mereka mulai takut, dia bilang begini, jangan takut gitu kan, mari kita berdoa, percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang pasti bisa tolong. Di tengah-tengah kegelapan, terangnya orang percaya itu menyala, memberikan harapan, menjadi berkat, melakukan perbuatan baik, menolong teman-temannya. Kemudian dikatakan demikian, kalau kita kembali mundur ya, kenapa saya kasih angka 33 miners, ada 33 orang yang terjebak pada saat mereka berdoa, pada saat mereka meminta pertolongan Tuhan, pada saat mereka keluar nantinya, mereka bilang begini, kita nggak 33,
kita ber-34 di dalam. Karena apa? Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Mereka bilang seperti itu. 700 meter di bawah, hari ke-16 makanan mereka habis. Dan pada saat mereka putus asa berpikir gimana caranya bisa kita diselamatkan. Sebelumnya, hari ke-10 sebelumnya sudah mereka dengar ada drilling masuk. Suara bor turun ke dalam masuk. Kemudian tapi tidak sampai ke tempat mereka karena nyasar. Arah drillingnya itu nyasar. Ya, itu kan, itu ada yang biru kita lihat 1, 2 itu nyasar. Nggak sampai ke tempatnya mereka. Hari ke-16 makanan habis. But Tuhan itu menepati janjinya menolong setiap orang yang percaya sama dia. Amin. Hari ke-17, percobaan yang ketiga, tembus ke tempat mereka itu drilling. Lubangnya kecil, nggak terlalu besar, tapi bisa tembus ke bawah, ke tempat shelternya mereka di dalam sana. Dan mereka ngirim bawa tali turun ke bawah, mereka cuma mau tanya, apakah kalian selamat? Dan mereka tulis ada catatannya, bisa Google ada catatannya. Kami ber-33 selamat, dibawa naik ke atas. Di atas itu orang-orang regu penyelamat bersorak-sorai. Kemudian sejak hari itu, hari ke-17. Tuhan pelihara kan 16 habis, 17 Tuhan bor itu masuk ke dalam, makanan bisa diturunkan ke bawah. Pelan-pelan gak banyak, makanan kaleng mulai diturunkan ke bawah. Dan bukan cuma makanan kaleng. Kalau kita tahu apa yang kesaksian daripada Jose. And Bibles. Ada fotonya Hernandez itu dengan Alkitab kecil. Mereka minta Alkitab 33 dibawa turun ke bawah. Di tengah-tengah kegelapan di bawah, 700 meter di bawah bumi. Dia bersaksi, dia melakukan Bible study di bawah sana. Dia jadi berkat buat teman-temannya, dia menceritakan firman Tuhan, dia ngajari temannya firman Tuhan, teman-temannya bersemangat kembali, teman-temannya akhirnya percaya sama Yesus. Pada akhirnya dia bilang begini, ada 22 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana? Di dalam 700 meter di bawah dalam tanah ya, di bawah bumi. Itulah tugas kita sebagai orang Kristen. Dimanapun Tuhan kita tempatkan, situasinya seperti apa, baik atau tidak baik keadaannya, firman Tuhan katakan beritakan firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Lakukan pekerjaan baik karena kita diciptakan untuk itu. Kasihilah sesamamu. Jangan kita berhenti mengasihi, jangan kita cuek untuk kita tidak mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian pada saat mereka keluar, berapa hari mereka ada di bawah? 69 hari. 69 hari, jadi Bible studinya lumayan lama itu 17 hari sampai 69 hari ya. Setiap hari dia ngajari firman Tuhan gitu kan. Wow gitu ya. Terus pada saat mereka keluar mereka dapat kaos yang sama, tulisan di depannya adalah terima kasih Tuhan. Di belakangnya ada tulisan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan di komunitas kita. Mari kita melayani orang-orang sesama kita. Kemudian kita nonton dulu ya yang satu ini. Yang ini ada di Indonesia. Pak Yoni, Anda berasal dari mana? Oh, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Pulau Bangka. Sekarang ini melayani di mana sebagai pendeta? Ya, saya melayani di LGBT Surabaya. Oke. Jadi sekarang di Surabaya. Jadi sudah berapa lama jadi pendeta? Ya, 30 tahun. Wow, jadi sudah lama sekali ya. Iya. Tapi yang tadi saya sebutkan mudah-mudahan saya nggak berdosa itu. Bahwa Anda dulu bandar narkoba. Iya. Jadi Anda jualan narkotik. Ya, tapi saya tidak ikut campur turun dalam hal penjualannya. Jadi saya cuman hanya ada di dalam kelompok mereka semuanya itu. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Ya, Tuhan, shalom. Dan saya sangat bersyukur lewat darahnya kita sudah menjadi orang yang sangat berharga. Dan saya percaya. Ya, background saya ya dulunya nakal, mabuk-mabukan, ya juga kena obat-obat, masuknya terlalu dalam, akhirnya seperti jerat yang mengikat saya. Karena waktu kecelakaan yang memang membuat saya kronis sekali, ya kepala saya, ini ada beberapa yang putus saraf kepala saya, kecelakaan, dan cairan otak keluar,
medis sudah nggak bisa apa-apa. Ya akhirnya saya di situ mendapatkan ada seorang ibu yang dia bercerita tentang kasih Tuhan, padahal saya nggak menyukai itu. Dan dia mengajak saya berdoa. Rasanya saya dibimbing, dituntun. Nah, begitu lidah saya memanggil Tuhan, mengundang Tuhan, semuanya yang dia ucapkan, begitu kata penutup amin, saya mendapat satu berkat yang luar biasa, yang boleh menyentuh hati saya yang paling dalam. Dan itulah obat yang saya cari sebetulnya ini. Itu saya diundang salah satu persekutuan doa, dan saya berbicara di situ, dan di situ ada waria. Nah, yang datang ini Bunda. Tahu-tahu Bunda ini telepon, Pak, kami dari persekutuan waria Humuge waktu dulu. Ayo Pak, mohon Pak, jadi berkat di tempat kami. Nah, itu saya datang di sana. Ngapain sih ke situ? Ngapain? Ya, mereka sakit penyakit, HIV, AIDS semuanya. Tapi ketika saya masuk di tempat mereka, kelompok mereka, sepertinya ada yang berbicara di dalam hati saya. Pak Yoni melayani LGBT tanpa satu sen pun PK atau persembahan kasih. Justru Pak Yoni ini korban banyak. Korban untuk makannya, untuk anak-anak kalau pulang itu dapat bingkisan kue kaleng, bingkisan roti dan sebagainya. Betul-betul tulus melayani. Tidak ada motivasi apa-apa. Pak Yoni bisa melayani di PD LGBT, yaitu Persekutuan Hidup Damai dan Kudus itu ya selama-lamanya. Selama-lamanya sudah. Jangan diganti lainnya lagi, tidak ada sudah. Waktu itu kalau saya sih menolak ya, karena satu stigma negatif dari orang-orang, iya. Terus akhirnya setelah saya dikasih tahu sama Pak Yoni gimana gitu, terus akhirnya saya menyetujui. Itu kalau kita besuk ke mereka, kita lihat kehidupan mereka gimana, pekerjaan mereka gimana, itu kita iba. Terus sakit penyakit mereka juga itu kita iba. Makanya kita kasihan, makanya terus kita setujulah karena itu baik. Kalau saya keluar, Bunda itu pernah nangis. Pak Yoni, kok rasanya bener ya Pak Yoni mau keluar ya? Saya bilang, enggak. Sudah jangan takut Bunda, jangan takut. Saya bersama Bunda. Saya bantu LGBT Surabaya. Saya bantu semuanya ini. Nah itulah sehingga saya, ya mungkin seumur hidup saya, mungkin nggak ada kata berhenti, nggak ada kata untuk keluar, nggak ada kata ini, sampai garis finish saya masuk. Kalau Tuhan mau panggil saya, ya sudah selesai. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Target kita yaitu untuk keselamatan mereka, hidup mereka tidak sia-sia. Nah itulah yang membuat saya menyalah lagi kasih Tuhan di dalam hidup saya untuk boleh berada dengan mereka yang nggak tahu rencana Tuhan sampai kapan dalam hidup saya itu. Kok bisa Anda memilih atau memutuskan? Ya, mungkin di stop aja videonya. Ya, beliau adalah teman saya, Pak Yoni Kenaya, tinggal di Surabaya, melayani Transpuan. Transpuan itu waria. Dia masuk ke kampung-kampung waria, melayani mereka. Pada saat dia kecelakaan, pada saat dia jadi bandar narkoba, kemudian dia kecelakaan hebat. Kalau 3 bulan koma, Bapak Ibu. Sudah mau tubuhnya itu, sudah mau dipakai oleh mahasiswa kedokteran untuk sebagai untuk mereka praktek gitu kan. Karena nggak tahu akan hidup atau enggak. Tapi ajaib, kemudian dia hidup kembali. Kemudian ada seorang ibu-ibu datang kepada dia memberitakan kabar baik. Ada tangan perbuatan baik dari ibu-ibu yang datang cerita sama dia tentang Yesus di rumah sakit. Dan kemudian dia bertobat. Dan dia cerita dia punya indera penciuman ini mati. Karena rusak di kepala, ada syarafnya, kemudian indera penciumannya mati. Dan oleh karena itu dia dengan gampang bisa pergi ke kampung-kampung orang waria itu. Yang sedang punya penyakit. Kalau yang dia cerita, saya gak bisa cium baunya gitu kan. Tapi teman-teman pelayanan yang datang ke sana, mereka cium baunya karena
yang saya mau bilang cowok apa cewek gitu ya, seharusnya cowok gitu ya. Cowok ini, pria ini ya, baunya itu memang sudah ada yang busuk dalam tubuhnya, dari dalam sudah busuk. Dan mereka semuanya pada nggak ada yang mau melayani, tapi dia ada di tengah-tengah mereka, melayani kaum yang termarginalkan, orang yang nggak dianggap, orang yang dipinggirkan, orang yang tidak punya pengharapan, dia ada di tengah situ. Kemudian dia datang, dia berdoa untuk mereka, dia kumpulin semua orang-orang itu. Kemudian para transpuan itu, kemudian mereka adakan ibadah bersama-sama. Kemudian mereka menyembah Tuhan, terima Tuhan, dan dilayani sampai hari ini. Saya undang beliau 2 tahun yang lalu untuk datang khotbah di Kute. Dan saya banyak bicara dengan dia. Jadi saya banyak belajar juga dengan dia. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, saya juga melayani LGBT di gereja Rock Lembah Pujian ini. Saya melayani para gay, orang lesbian, orang yang bisex gitu kan, yang transgender dan sebagainya. Saya juga layani mereka. Kenapa saya bisa melayani? Apakah saya gay dulu? Enggak, saya orang normal Bapak Ibu ya. Entah ada yang dorongin saya gitu. Ada yang dorongin saya untuk pelayanan di situ. Tapi begitu saya lihat mereka, belas kasihannya Tuhan itu turun dalam hidup saya. Saya bilang makasih Tuhan, kalau kau berkati hidupku, aku juga mau jadi sesuatu engkau pakai dalam hidupku Tuhan. Nah, dari cerita ini, dari kisah para rasul ini, dari perjalanan orang Kristen, mereka yang cinta firman, mereka yang memiliki komunitas saling mendukung satu dengan yang lain, mereka yang saling mendoakan, mereka yang saling memperhatikan sesamanya. Demikian dilakukan oleh Jose Hernandez di tengah-tengah 700 meter di bawah bumi. Dia juga melayani sahabat-sahabatnya, teman-teman, para penambangnya. Demikian juga Pak Yoni, orang yang dia tidak kenal, sesama manusia dia layani. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya hari ini, malam hari ini, untuk kita bisa jadi terang, untuk kita bisa berdampak dalam komunitas hidup kita. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kehendak-Nya. Waktu saya bertobat, seperti yang saya sampaikan tadi, saya dengar Om Arifin khotbah tentang Maria. Dan itu saya bilang, yes Tuhan, aku mau gitu ya. Saya bilang, Maria waktu itu, waktu didatangi oleh malaikat, kemudian dikatakan demikian, kita bisa baca di dalam Lukas pasal pertama bagaimana malaikat datang kepada Maria menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung anak Allah dan sebagainya. Dan kemudian kita tahu jawaban Maria adalah seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya masih ingat Pak Arifin khotbah tentang ini, dan saya bilang, Tuhan, aku juga mau. Saya masih SMA kok. Saya nggak tahu apa akhir daripada hidup saya. Saya juga nggak tahu kemana kira-kira saya bisa jadi apa dalam hidup ini. Tapi saya cuma bisa bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu Tuhan. Pakai aku. Kata hamba Tuhan, dule itu artinya begini. Aku ini buatan tangan Tuhan. Tadi kan kita baca ya Efesus 2 itu ya. Yang secara sadar mau mengikatkan diriku kepadamu Tuhan. Mengabdi, menyerahkan hidup kepada kehendak Allah. Apakah kehendak Allah, kemudian apakah jadilah atau ginoma itu. Waktu saya tinggal dikit. Jadilah atau ginoma itu artinya gini. Tuhan, kalau Engkau sudah selamatkan aku, Engkau sudah bentuk aku sejak dalam kandungan. Engkau sudah punya rencana dalam hidupku. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang telah Engkau rancangkan, apapun yang telah Engkau mulai, mainkan itu penuh Tuhan. Selesaikan apa yang sudah Engkau mulai di dalam hidupku. Kalau saya ada di sini, itu karena memang saya serahkan hidup saya dalam Tuhan. Saya belajar untuk apapun mau-Mu Tuhan, aku ikut aja pada Engkau. Jadi mari kita sama-sama, kita hamba Tuhan di sini, kita belajar serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau jadi dampak bagi sesama kita harus punya hatinya Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit, menjawab persoalan orang-orang itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah apa? Belas kasihan, compassion, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Belas kasihan itu artinya punya simpati, kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Kita tidak bisa lihat kemudian kita diem aja. Kita mau langsung tolong orang itu ya. Ikut merasakan sakitnya atau kesedihannya, kesusahan daripada orang itu yang dialami oleh orang lain. Dan memiliki keinginan yang kuat untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Belas kasihan itu adalah ini catatan daripada dunia ini. Compassion, belas kasihan itu adalah nilai kemanusiaan yang tinggi di antara kehidupan manusia yang memiliki dampak positif bagi dunia ini. Kalau dunia bilang belas kasihan itu punya dampak yang besar, apalagi kita sebagai orang percaya yang punya Yesus, yang kita punya kasih, yang kita punya kuasa, yang Tuhan sudah taruh, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi setelah kita menyerahkan hidup kita total sama Tuhan, kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus, kita minta compassion-nya Dia, kita buka hati Tuhan, biarlah hatimu ada dalam hatinya kita. Kemudian yang B berikutnya apa? Kita buka mata kita, kita lihat sekeliling kita yuk, kita lihat tetangga kita lihat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu ditolong, kita pergi. Kita beritakan kabar baik. Bukan cuma buka mata, apalagi kita buka telinga kita. Di dalam ilmu konseling, orang yang katarsis itu orang yang bercerita tentang masalahnya. Kita cuma mendengarkan saja teman kita curhat. Teman kita yang mungkin lagi patah hati dia curhat. Ada istri-istri yang curhat, ada suami-suami yang curhat. Ada sahabat kita, rekan-rekan kerja kita yang mungkin dia merasa ditindas di tempatnya. Teman-teman mahasiswa kita yang mungkin kesulitan, mungkin dosennya kejam segala macam. Pada saat mereka curhat kita dengerin. Ya, jadilah pendengar yang baik. Kita juga mendengarkan di mana ada orang yang butuh dibantu, kita dengerin juga, kita catat baik-baik. Kemudian setelah kita buka telinga kita, apa yang harus kita lakukan? Kita buka mulut kita. Kita mulai apa? Kita mulai sampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk, aku doain kamu. Ada loh firman Tuhan seperti ini. Barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, datang kepada Yesus. Dari keluh kesahnya mereka kita dengerin, kemudian kita buka mulutnya kita. Setelah kita buka mulut, kita buka apa lagi? Buka rumah. Seperti yang Pak Arifin sampaikan. Open your house gitu ya. Buka rumah kita untuk tempat beribadah. Bapak Ibu semua di sini udah komsel? Sudah semua ya? Ada yang belum komsel? Boleh angkat tangannya? Yang belum komsel? Oh semua sudah, puji Tuhan. Buka rumah kita untuk tempat ibadah. Saya bertobat dari om saya yang buka rumahnya. Saya berdoa sama Tuhan waktu saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Saya bilang, Tuhan, please gitu ya, bawa aku remind mundur ke belakang. Saya tahu di mana saya menerima Engkau. Denpasar Press Center tahun 89. Saya terima Yesus waktu itu. Tapi ada peristiwa di belakangnya mendahului sebelum saya terima Tuhan Yesus. Remind me. Dan Tuhan ingatkan saya. Dari om saya yang buka rumahnya. Om saya itu orang kaya. Orang ningrat dalam arti begini. Dia satu-satunya dari 6 bersaudara yang lulusan sarjana elektronik. Dia satu-satunya yang berhasil, dia satu-satunya yang punya perusahaan yang konsisten, punya rekanan-rekanan dengan pemerintah yang baik, punya hubungan-hubungan dengan orang-orang yang penting. Tapi dengan kita, dengan anak-anak, maksudnya dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan keponakannya, dia membatasi dirinya. Karena dia berpikir kita berbeda gitu ya. Kalau kita ke rumahnya dia, kita tidak bisa sembarangan main ke rumahnya. Kita pegang temboknya aja dia bisa marah gitu. Tanganmu kotor, jangan pegang tembok rumahku gitu ya. Jadi memang itu membatasi diri di dalam pergaulan, kecuali pergaulan yang bisa menguntungkan dia. Sampai suatu saat kemudian tiba-tiba dia undang kita, keluarga besar itu diundang untuk datang ke rumahnya. Ngapain sih? Cuma dia di lantai atasnya ada gazebo, kemudian di atas itu ada sekumpulan 15-20 orang main musik, muji Tuhan. Kemudian dengarkan firman Tuhan. Saya diundang. Saya duduk mungkin paling belakang seperti itu, di sini tempatnya. Saya cuma dengerin aja, lipat tangan seperti ini gitu kan. Nanti aja bertobatnya. Gitu, belakangan aja bertobatnya gitu ya. Tapi dia buka rumahnya. Dan saya lihat perubahan dalam hidupnya. Kok bisa tiba-tiba jadi baik ya? Kok jadi peduli gitu ya? Kok tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Jadi saya penasaran juga. Kok bisa orang yang begitu dalam tanda petik ningrat gitu ya. Mau turun ke bawah, mau peduli sama kita gitu loh. Dan akhirnya saya mulai melihat, rupanya ada Yesus di dalamnya. Dan saya mulai tertarik dengan pribadi Yesus itu. Meskipun saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah Katolik,
Saya tahu arti salib, gambar salib, ada seseorang yang disalib di sana. Tapi saya tidak pernah kenal pribadi itu. Tapi melalui om saya yang buka rumahnya, saya tahu Yesus. Dan saya diselamatkan. Dan hari ini saya adalah buah daripada om saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Kalau kita bisa buka rumah kita bisa terima orang datang. Kita bisa berkati mereka. Tanpa mereka sadar, tanpa kita sadar mungkin. Suatu saat orang-orang yang datang ke rumah kita jadi hamba Tuhan. Jadi alat yang dipakai Tuhan luar biasa untuk jangkau jiwa-jiwa. Amin. Mau ya buka rumah ya? Amin ya. Yang terakhir, buka dompet. Ya, ketawa semua. Buka dompet Bapak Ibu, jangan pelit. Tuhan Yesus itu murah hati. Anak-anaknya pasti murah hati. Bagi sesama kita. Tidak mungkin kita bisa bilang kita mengasihi orang lain tanpa kita berbagi uang kita dengan mereka. Saya melayani anak LGBT. Sekali waktu pulang kebaktian KU2. Saya dihadapkan seorang perempuan lesbian baru keluar dari penjara. Hari Minggu keluarnya, dibawa ke gereja, dihadapkan kepada saya. Kamu punya tempat? Enggak punya. Kamu punya uang? Enggak punya. Kamu tinggal di mana? Enggak tahu kok. Ya udah. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya cariin dia kos. Saya bayarin kosnya. Saya suruh dia datang ke tempat toko istri saya, kerja di sana dulu deh, bantuin kita dulu sampai kamu bisa dapat pekerjaan yang baru. Ya kita keluar uang. Dalam perjalanannya di tempat ibu kosnya yang tolong dia ambil HP ibu kosnya, ya kan? Kemudian dia kabur hilang. Mau enggak mau saya keluar duit lagi, saya gantiin HP-nya. Iya, banyak hal seperti itu. Ada seorang yang gay juga dibawa ke gereja di sini, entah gimana pokoknya semua yang gay, yang lesbian, yang waria, semua kalau dari gereja ini pasti hubungannya ke saya gitu ya, diteleponnya ke saya gitu kan ya. Nah, saya layani anak ini. Suatu kali dia udah percobaan bunuh diri berkali-kali kemudian nggak mati gitu, istilah gitu. Sampai terakhir kali dia bilang, kok aku mau pamit, terima kasih atas semua pelayanannya, doanya dan sebagainya. Terus saya tanya, kamu mau kemana? Dia nggak jawab. Sampai malam jam 2, jam 3 pagi saya ditelepon BNPB. Pak, ini ada namanya ini gitu ya. Kenapa dia? Dia tenggelam Pak di Pantai Sanur, dia bilang gitu. Dia mau bunuh diri di Pantai Sanur gitu. Bapak tolong ke sini. Saya bilang gitu, kenapa saya yang ditelepon kayak gitu kan? Karena dia cuma ngomong namanya Bapak, koi gitu. Jadi dicari di HP itu nama saya yang ditelepon. Mau enggak mau saya harus urus dia ke rumah sakit. Saya mesti keluarin dia, bayar lagi gitu kan. Ya memang itu tugasnya kita. Kita diberkati ya memang ya salah satunya dengan apa? Buka dompetnya kita. Nah, akhir kata Bapak Ibu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita juga melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, saudara komunitas sesamamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, pekerjaanmu yang baik. Mereka mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kata terangmu bercahaya itu salah satu artinya adalah rekindling. Kita masuk ke dalam kegelapan, bawa cahaya, menyalakan lampu, menyalakan lilin yang padam, kemudian kita nyalakan kembali teman-teman kita yang sudah kurang pengharapan, yang tidak memiliki pengharapan, yang tinggal di dalam kegelapan. Itu yang kita lakukan. Kasih, pelayanan, perbuatan kita menjadi dampak bagi lingkungan kita, bagi komunitas kita, sehingga banyak jiwa diterima, banyak jiwa bisa menerima Yesus oleh karena perbuatan baik, kasih yang Tuhan Ibu lakukan bagi komunitas kita, dan mereka bisa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa sebelum perjamuan. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, kami boleh mendengar pesan-Mu. Malam hari ini kami paham bahwa kami sebagai orang percaya punya tugas Tuhan. Ada amanat agung yang harus kami lakukan. Ada perintah-Mu yang harus kami lakukan. Kami ada hari ini dimanapun kami berada. Siapapun kami Tuhan, apapun status kami, itu bukan kebetulan. Pakai kami di tengah-tengah komunitas kami. Jadikan kami adalah terang untuk kami bisa bercahaya di tengah-tengah komunitas kami. Sehingga hidup kami berdampak Tuhan. Sehingga banyak orang bisa mengenal nama-Mu dan percaya pada Yesus. Dan mereka bisa diselamatkan Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur?
Nanti rekan Praser akan membantu menolong melayani Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya, mari kita berdoa. Kami meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Sangat jelas buat kami lewat pemberitaan hamba-Mu, Pendeta Muda Isungkono, yang Tuhan inspiring dalam kehidupan kami. Membawa kami semakin bersemangat kembali untuk melayani Tuhan dalam posisi-posisi di mana kami ada hari ini. Kalau kami sudah mulai redup pelita kami, roh kami, jiwa kami, tapi malam ini Engkau menyalakan kembali Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan, kekuatan dari Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu menggetarkan, membangunkan jiwa pelayanan kami. Supaya kami maksimalkan hidup kami selama ada chance, ada kesempatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih malam ini juga kami diberi peluang, kesempatan berdiri di depan Tuhan. Melihat kembali, merenung kembali perbuatan Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan kami. Yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib buat kami semua. Kalau kami berdiri malam ini di gereja ini, di bait kudus Tuhan, karena Tuhan membuat terobosan yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Tapi Engkau lakukan, datang merendahkan diri dalam status yang tidak pernah diperhitungkan manusia. Menjadi hamba, menjadi bagi semua orang, supaya kami dibawa kembali dalam puncak-puncak kemuliaan hidup bersama dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima, yaitu pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan anak-anak. Saudara warga kerajaan Allah yang telah ditebus, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang mengalir di Bukit Golgota bukan sekedar pembuangan, tetapi ada maksud kekal menebus kami semua, supaya kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, seraya berkata, inilah cawan permen baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku. Percayakah kita, saudara warga kerajaan Allah yang telah ditebus dengan darah Kristus, bahwa merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa hebat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tidak tertandingi dengan perbuatan apapun yang kami buat untuk menyetarakan apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kebaikan kasih Tuhan menyelamatkan kehidupan kami ketika kami dalam posisi berdosa, ketika kami dalam posisi kejatuhan, ketika kami jauh hidup dalam kegelapan. Tapi Engkau nyalakan terang-Mu, membawa kami kembali dalam terang ajaib, memiliki persekutuan yang baru dengan Engkau Tuhan. Terima kasih rangkulan yang baru itu Tuhan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kembali duduk. Saya persilakan hambanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Takkan pernah Tuhan berpaling daripadamu
damai sejahteranya akan melingkupi engkau. Penyertaan, tuntunan, pimpinan, kekuatannya, dan kasihnya akan ada di setiap musim hidupmu. Sehingga engkau akan senantiasa berkemenangan dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan dalam hidup ini. Entah itu sebagai pelajar, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang profesional, Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat ini dan bersuka cita, mari kita sama-sama katakan amin.